Kejutan besar bikin bahagia. Ketum PSSI Erick Thohir resmi konfirmasi Timnas Indonesia dapat bantuan khusus dari FIFA untuk laga super krusial versus Cina. Fans Garuda Auto bahagia, simak inilah dia berita lengkapnya. Breaking news, diberitakan langsung media nasional. Pelatih legendaris Timnas, Shin Tae-yong tiba di Indonesia jelang laga panas Timnas Indonesia versus Cina. Ketum PSSI Erick Thohir beri sambutan hangat dan langsung berikan komentar spesial kayak gini. Fans Garuda bisa auto heboh, benarkah demikian? Simak fakta mendetailnya berikut ini. Wah, Cirus Margono diberitakan diam-diam tiba di Bali untuk gabung TC Timnas Indonesia. Kehadirannya bisa bikin heboh karena ini panggilan pertamanya ke skuad Garuda. Validkah demikian? Simak berikut ini berita selengkapnya. Sok-sokan keras. Media lokal ini beritakan FAM Malaysia diam-diam ajak Timnas Thailand, Vietnam, dan Kamboja gelar laga persahabatan versus skuad Malaysia, tapi Timnas Indonesia tak diundang. Wah, apa yang terjadi sebenarnya? Simak fakta menggemparkannya hanya di sini. Bisa bikin bangga fans Garuda. Dua striker bintang Timnas Uruguay, Luis Suarez dan Darwin Núñez diberitakan buat pernyataan jujur di hadapan media Eropa. Dengan beri pujian setinggi langit untuk perkembangan hebat Timnas Indonesia. Usai Menpora Dito Aryo Tejo konfirmasi akan adakan uji coba lawan negaranya Uruguay di laga internasional. Validkah info tersebut? Ini dia jawabannya. Auto bikin geger. Jelang hadapi laga penentuan versus Cina, gelandang senior Timnas Tom Haye beri peringatan keras kepada Patrick Kluivert, bahkan sampai belak-belakan bilang begini di hadapan media Eropa. Semakin panaskan grup C. Bek kawak andalan Jepang, Yuto Nagatomo mendadak keceplosan ungkap bakal main santai tak pasang target menang di laga versus Timnas Indonesia. Benarkah demikian? Fans Garuda bisa auto heboh, akankah ini sinyal kemenangan untuk Timnas Indonesia? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Auto bikin geger. Jelang hadapi laga penentuan versus Cina, gelandang senior Timnas Tom Haye beri peringatan keras kepada Patrick Kluivert, bahkan sampai belak-belakan bilang begini di hadapan media Eropa. Pemain Timnas Indonesia Tom Haye menyebut laga melawan Cina pada 5 Juni mendatang sebagai pertandingan yang sangat penting. Kedua tim akan bertemu dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan Indonesia menargetkan kemenangan demi menjaga posisi di klasemen grup C. Menurut Haye, pertandingan ini menjadi momen penting bagi Timnas Garuda untuk bangkit. Setelah kekalahan di pertemuan pertama dengan, seluruh pemain kini bertekad untuk tampil lebih baik dan merebut 3 poin di laga kandang nanti. Pertandingan melawan Cina ini penting sekali, hampir mirip dengan saat kami melawan Bahrain sebelumnya. Kekalahan di laga sebelumnya memang menyakitkan, tapi justru jadi bahan bakar semangat kami untuk bangkit. Semua pemain sangat termotivasi untuk menang, kata Haye dikutip dari kanal YouTube The Highway. Namun, Haye menegaskan bahwa motivasi tim bukanlah soal balas dendam semata. Tidak ada emosi berlebihan atau hal kontroversial yang terjadi dengan Cina. Yang terpenting, kata Haye, adalah Timnas Indonesia bisa tampil lebih baik dibanding laga pertama. Kalau soal balas dendam, saya rasa ini lebih soal membuktikan diri. Di laga sebelumnya kami tidak tampil maksimal, jadi di pertandingan nanti kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa lebih baik, jelas mantan pemain Almere City tersebut. Haye juga mengingatkan bahwa laga melawan Cina hanyalah satu dari 2 pertandingan penting yang harus dihadapi. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Oleh karena itu, 2 pertandingan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan poin. Ini 2 pertandingan yang sangat penting. Setelah Cina, kami langsung lawan Jepang, dan dua-duanya harus kami hadapi dengan fokus penuh. Tidak boleh terlalu memikirkan hal lain dulu.
Kami harus memberikan segalanya di lapangan dan berusaha untuk menang, ungkap Haye. Ia juga mengingatkan agar tim tetap fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Setiap pertandingan itu penting. Memang saat mendekati hasil akhir, rasanya semakin besar tekanannya. Tapi bagi saya, yang terpenting adalah tetap melihat satu laga ke depan. Jangan terlalu jauh berpikir, tutup Haye. Dengan semangat baru ini, Tom Haye berharap timnas Indonesia bisa tampil habis-habisan di laga melawan Cina dan membuktikan bahwa Garuda mampu bersaing di level Asia. Kejutan besar bikin bahagia. Ketum PSSI Erick Thohir resmi konfirmasi timnas Indonesia dapat bantuan khusus dari FIFA untuk laga super krusial versus Cina. Fans Garuda Auto bahagia, simak inilah dia berita lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melakukan inspeksi lapangan atau sidak, khususnya mengecek kondisi rumput menjelang pertandingan penting timnas Indonesia. Seperti diketahui, GBK akan kembali menjadi markas timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pada Kamis 5 Juni 2025 mendatang, skuad Garuda dijadwalkan menjamu timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya di pertandingan ke-9 grup C. Sebagai persiapan menyambut laga tersebut, Erick turun langsung melakukan pengecekan. Sidak ini memang sudah menjadi kebiasaannya setiap kali timnas akan bermain di kandang. Tujuannya memastikan semua fasilitas di stadion dalam kondisi terbaik agar pertandingan berjalan lancar dan nyaman untuk semua pihak, termasuk tim lawan. Menariknya, Erick tidak datang sendiri dalam sidak kali ini. Ia ditemani oleh salah satu petinggi FIFA, yakni Theodor Giannikos. Kehadiran perwakilan FIFA ini juga untuk memantau dan memastikan stadion GBK memenuhi standar internasional agar layak menggelar pertandingan internasional resmi. Dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Erick memperlihatkan kegiatannya di GBK. Ia mengecek secara detail berbagai aspek stadion, mulai dari kondisi rumput lapangan, fasilitas umum, hingga akses masuk dan keluar stadion. Semua ini dilakukan agar tim lawan, pemain, ofisial, dan juga para penonton yang hadir di stadion merasa nyaman dan aman. Hari ini saya meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno bersama FIFA Direktor Mr. Theodor Giannikos, tulis Erick dalam unggahannya di Instagram. Termasuk mengecek kualitas rumput, fasilitas, dan akses yang akan digunakan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi terbaik saat menggelar pertandingan timnas Indonesia melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 5 Juni mendatang, lanjutnya. Dari foto-foto yang diunggah Erick, terlihat kondisi rumput di GBK tampak sangat baik. Tidak ada bagian yang mengering atau menguning, menandakan perawatan lapangan berjalan dengan baik. Kondisi rumput yang terjaga ini tentu tak lepas dari peran perusahaan mitra PSSI dan GBK, yakni PT Lestarindo. Sejak Januari 2025, PT Lestarindo resmi bekerja sama dengan PSSI dan pihak pengelola GBK untuk menangani perawatan rumput GBK. Dengan persiapan yang matang ini diharapkan GBK siap menyambut laga penting timnas Indonesia melawan Cina dan memberikan pengalaman pertandingan yang nyaman dan berkualitas untuk semua pihak. Semakin panaskan grup C. Bek kawak andalan Jepang, Yuto Nagatomo mendadak keceplosan ungkap bakal main santai tak pasang target menang di laga versus timnas Indonesia. Benarkah demikian? Fans Garuda bisa auto heboh, akankah ini sinyal kemenangan untuk timnas Indonesia? Bek senior Jepang, Yuto Nagatomo akhirnya angkat bicara setelah dipanggil masuk skuad timnas Jepang untuk dua laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Juni mendatang. Mantan pemain Inter Milan itu akan menjadi bagian dari skuad Samurai Biru yang akan menghadapi Australia pada 5 Juni dan timnas Indonesia pada 10 Juni 2025. Meski dua pertandingan ini tidak lagi menentukan bagi Jepang, karena mereka sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan 20 poin yang tak terkejar tim lain di grup C. Pelatih Hajime Moriyasu tetap ingin memanfaatkan momen ini sebagai bagian dari persiapan tim.
Moriyasu memanggil banyak wajah baru untuk menghadapi Australia dan Indonesia. Bahkan ada 7 pemain yang akan menjalani debut di skuad utama Jepang. Mayoritas dari mereka adalah pemain muda jebolan Olimpiade Paris 2024. Selain memanggil pemain baru, Moriyasu juga memutuskan mencoret 14 pemain andalan yang biasanya menghuni skuad utama. Mereka adalah nama-nama besar yang merumput di klub-klub top Eropa seperti Ko Itakura, Hiroki Ito, Yukinari Sugawara, Yuta Nakayama, Junya Ito, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Kyogo Furuhashi, Daisen Maeda, Kaoru Mitoma, Ao Tanaka, Ayase Uda, Ritsu Doan, dan Reo Hatate. Keputusan ini tidak membuat Yuto Nagatomo kehilangan semangat. Meski banyak pemain bintang absen, back FC Tokyo itu justru merasa bangga bisa kembali membela timnas Jepang. Pertama-tama saya bangga menjadi bagian dari Samurai Biru, ujar Nagatomo, dikutip dari situs resmi klubnya. Ia menegaskan meskipun Jepang sudah lolos ke Piala Dunia, mereka tetap tidak boleh lengah atau bermain setengah hati di 2 laga tersisa. Meski kami sudah memastikan tiket ke Piala Dunia, sebagai tim nasional Jepang kami tidak boleh kalah. Ini bukan soal hasil saja, tapi soal bagaimana kami menunjukkan mentalitas juara, tegasnya. Nagatomo juga mengingatkan waktu menuju Piala Dunia masih sekitar 1 tahun. Maka 2 pertandingan melawan Australia dan Indonesia harus dimanfaatkan untuk mematangkan persiapan. Kami harus punya gambaran jelas tentang apa yang perlu kami lakukan agar siap menghadapi Piala Dunia tahun depan. Kami harus memastikan bisa memenangkan 2 laga terakhir di kualifikasi ini sebagai langkah awal menuju persiapan yang lebih matang, ujarnya. Selain itu, Nagatomo juga berkomitmen untuk tetap fokus bersama klubnya FC Tokyo sebelum bergabung dengan timnas. Ia ingin menjaga momentum positif dengan membantu FC Tokyo menang di 2 laga terakhir paruh musim ini, lalu membawa semangat itu ke skuad Samurai Biru. Sebagai pemain FC Tokyo, saya juga harus memberikan segalanya di sini dulu. Kami masih punya 2 laga penting sebelum saya berangkat ke timnas. Harapannya saya bisa membantu tim menang dan membawa semangat itu ke timnas nanti, tutupnya. Dengan semangat juang seperti itu, Nagatomo berharap bisa memberi kontribusi maksimal untuk Jepang di laga-laga sisa kualifikasi Piala Dunia dan membawa timnya tampil lebih siap di turnamen utama tahun depan. Breaking news diberitakan langsung media nasional. Pelatih legendaris timnas Shin Tae-yong tiba di Indonesia jelang laga panas timnas Indonesia versus Cina. Ketum PSSI Erick Thohir beri sambutan hangat dan langsung berikan komentar spesial kayak gini. Fans Garuda bisa auto heboh, benarkah demikian? Simak fakta mendetailnya berikut ini. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali menginjakan kaki di Jakarta dalam sebuah kunjungan yang syarat makna. Kedatangannya bukan sekadar reuni emosional dengan dunia sepak bola Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi perkembangan akademi sepak bola yang ia dirikan. Setibanya di Indonesia, Coach Shin langsung mengunjungi akademi miliknya, yang sejak didirikan telah menjadi salah satu pusat pengembangan pemain muda berbakat. Dengan penuh antusiasme, Coach Shin menyaksikan latihan para pemain, berdiskusi dengan pelatih, serta memberikan beberapa saran teknis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas para talenta muda. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan pola pikir yang tepat bagi pesepak bola yang ingin bersinar di level profesional. Namun, bukan hanya akademinya yang menjadi sorotan. Para wartawan yang hadir memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali pendapat Shin Tae-yong mengenai perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih baru Patrick Kluivert. Ketika ditanya mengenai pemanggilan pemain yang dilakukan oleh Kluivert, Coach Shin memberikan komentar singkat namun penuh makna, line up yang dipilih bagus. Saya pikir dia telah mempertimbangkan aspek taktis dengan baik. Meski kini sudah tidak berada di kursi kepelatihan timnas, Coach Shin tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap sepak bola Indonesia. Ia memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia yang tengah berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia. Saya harap mereka bisa lolos ke ronde 4. Itu akan menjadi pencapaian besar yang bisa membanggakan rakyat Indonesia, tambahnya.
Kehadiran Sintayong di Indonesia bukan hanya menghadirkan nostalgia, tetapi juga membawa harapan baru bagi dunia sepak bola tanah air. Ia telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah timnas Indonesia, dan kunjungannya kali ini seolah menjadi pengingat akan fondasi kuat yang telah ia bangun. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, dan pengalaman dari Sintayong yang pernah membawa Indonesia ke berbagai turnamen internasional, banyak yang berharap bahwa timnas Indonesia bisa terus berkembang dan meraih impian besar berlaga di panggung Piala Dunia. Kunjungan Sintayong disambut hangat oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kedatangan Coach Shin bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi juga membawa harapan baru bagi perkembangan sepak bola tanah air, terutama melalui akademinya yang terus berkembang. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap Sintayong yang masih menunjukkan perhatian besar terhadap dunia sepak bola Indonesia. Sintayong adalah sosok yang telah berkontribusi besar dalam membangun timnas Indonesia. Kehadirannya di Indonesia bukan hanya menjadi ajang nostalgia, tetapi juga memberikan semangat baru bagi para pemain muda yang tengah berkembang melalui akademinya, ujar Erick. Akademi Sintayong telah menjadi salah satu pusat pengembangan pemain muda berbakat. Dengan kunjungannya kali ini, Shin menunjukkan komitmennya dalam membantu pembinaan sepak bola di Indonesia, sebuah langkah yang disambut positif oleh Erick Thohir dan PSSI. Erick pun mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dedikasi Coach Shin dalam membangun ekosistem sepak bola yang lebih baik. Saya berterima kasih kepada Sintayong atas segala usahanya selama ini. Akademinya merupakan aset penting yang bisa membantu kita menciptakan generasi pemain berkualitas, tambahnya. Selain memberikan apresiasi, Erick Thohir juga menyampaikan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sintayong yang kini telah menjadi mantan pelatih timnas Indonesia. Ia menilai Shin sebagai sosok dengan wawasan luas dalam pembinaan pemain dan strategi permainan. Saya ingin berbincang dengan Coach Shin. Sudah lama tidak bertemu dan akan menarik jika kami bisa berdiskusi tentang masa depan sepak bola Indonesia. Saya yakin Shin masih memiliki banyak pandangan berharga untuk disampaikan, ungkap Erick. Namun sayang setelah admin telusuri, berita di atas hanyalah karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax, semua dibuat dengan bantuan AI. Bisa bikin bangga fans Garuda. Dua striker bintang timnas Uruguay, Luis Suarez dan Darwin Núñez diberitakan buat pernyataan jujur di hadapan media Eropa. Dengan beri pujian setinggi langit, usai Menpora Dito Aryo Tejo konfirmasi akan adakan uji coba timnas Indonesia versus Uruguay di laga internasional. Validkah info tersebut? Ini dia jawabannya. Dua bintang besar sepak bola dunia, Luis Suarez dan Darwin Núñez melontarkan pujian setinggi langit untuk kualitas permainan timnas Indonesia. Momen spesial ini terjadi setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo secara resmi mengumumkan kerjasama antara Indonesia dan Uruguay dalam menggelar laga uji coba internasional. Luis Suarez, legenda sepak bola Uruguay yang baru saja mengakhiri perjalanan panjangnya bersama La Celeste setelah 17 tahun berjuang di level internasional, mengaku kagum dengan perkembangan timnas Garuda. Dalam wawancara pasca pensiunnya, Suarez menekankan Indonesia adalah tim yang memiliki kualitas dan potensi besar. Saya percaya pertandingan ini akan menjadi kesempatan berharga bagi kedua tim untuk saling mengukur kekuatan dan meningkatkan kualitas permainan. Tak hanya itu, Suarez juga melihat laga uji coba ini sebagai pengalaman penting untuk pemain-pemain Indonesia. Bermain melawan tim sekelas Uruguay tentu akan menjadi tantangan sekaligus pembelajaran yang luar biasa. Sementara itu, striker muda andalan Uruguay Darwin Núñez juga tak ketinggalan memberikan sanjungan untuk timnas Indonesia. Dalam konferensi pers jelang laga uji coba, penyerang Liverpool yang dikenal tajam itu mengungkapkan rasa terkesannya. Saya telah melihat beberapa pertandingan timnas Indonesia dan saya terkesan dengan kualitas permainan mereka. Mereka memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan semangat juang yang tinggi. Saya yakin pertandingan ini akan menjadi laga yang menarik dan penuh tantangan. Wah, luar biasa sekali ya. Bayangkan saja timnas Indonesia mendapat pengakuan langsung dari bintang-bintang besar dunia seperti Suarez dan Núñez.
Tentunya ini menjadi motivasi besar bagi para pemain Garuda untuk tampil lebih baik lagi. Nah, menurut kamu siapa pemain timnas Indonesia yang paling siap tampil menghadapi tantangan besar melawan Uruguay nanti? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Namun sayang setelah admin telusuri berita di atas hanyalah karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax, semua dibuat dengan bantuan AI. Sok-sokan keras. Media lokal ini beritakan FAM Malaysia diam-diam ajak timnas Thailand, Vietnam, dan Kamboja gelar laga persahabatan versus skuad Malaysia, tapi timnas Indonesia tak diundang. Wah, apa yang terjadi sebenarnya? Simak fakta menggemparkannya hanya di sini. Malaysia diam-diam ajak Thailand, Vietnam, dan Kamboja laga persahabatan, Indonesia tak diundang. Dalam sebuah perkembangan mengejutkan di kancah sepak bola Asia Tenggara, Malaysia secara diam-diam mengatur pertandingan persahabatan dengan Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Langkah ini memicu tanda tanya besar di kalangan penggemar sepak bola ASEAN. Tidak seperti biasanya, pengumuman pertandingan ini dilakukan tanpa publikasi besar-besaran, seolah menjadi agenda tersembunyi yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Sumber-sumber dari media lokal di Malaysia mengungkapkan bahwa laga persahabatan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antar negara, terutama dalam hal strategi permainan dan persiapan menghadapi kompetisi internasional. Namun absennya Indonesia dari daftar undangan menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Sebagai salah satu tim yang memiliki sejarah panjang di sepak bola ASEAN, tidak diundangnya Indonesia mengundang berbagai pertanyaan. Apakah ini bagian dari strategi Malaysia untuk memperkuat hubungan dengan Thailand dan Vietnam? Ataukah ada alasan politis di balik keputusan ini? Tidak sedikit netizen yang berspekulasi bahwa hubungan antara federasi sepak bola masing-masing negara bisa jadi mempengaruhi keputusan tersebut. Meski tidak diikut-sertakan dalam laga persahabatan ASEAN ini, timnas Indonesia justru mendapatkan kesempatan besar dengan laga persahabatan internasional menghadapi Uruguay. Jika dibandingkan laga melawan Uruguay tentu jauh lebih bergengsi dan menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya di tingkat dunia. Uruguay dikenal sebagai salah satu tim nasional dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi. Laga ini akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda, sekaligus kesempatan emas bagi pelatih dan para pemain untuk mengasah kemampuan mereka menghadapi tim dari zona CONMEBOL. Wilayah yang dikenal dengan gaya sepak bola agresif dan penuh teknik. Absennya Indonesia dari laga persahabatan ASEAN mungkin hanya sebuah keputusan teknis bagi Malaysia, namun dampaknya cukup besar dalam dinamika regional. Apakah ke depan kita akan melihat perpecahan dalam hubungan sepak bola ASEAN, ataukah Indonesia akan memilih jalur berbeda dengan lebih sering menghadapi lawan-lawan dari luar Asia Tenggara? Yang jelas, dengan laga melawan Uruguay, Indonesia memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh dibanding sekadar persaingan regional. Hal ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk bersaing di panggung internasional. Namun sayang setelah admin telusuri berita di atas hanyalah karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax, semua dibuat dengan bantuan AI. Wah, Cirus Margono diberitakan diam-diam tiba di Bali untuk gabung TC Timnas Indonesia. Kehadirannya bisa bikin heboh karena ini panggilan pertamanya ke skuad Garuda. Validkah demikian? Simak berikut ini berita selengkapnya. Dilansir dari media lokal fiksi Garuda diberitakan bahwa penjaga gawang keturunan Indonesia, Cirus Margono, akhirnya resmi tiba di Bali untuk bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional Indonesia. Kehadirannya menjadi sorotan karena ini adalah panggilan pertamanya untuk membela skuad Garuda. Momen istimewa ini semakin spesial karena ia langsung akan mempersiapkan diri bersama tim untuk menghadapi laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Cirus tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Wajahnya penuh semangat dan dengan rendah hati, ia mengucapkan rasa terima kasih kepada pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang telah memberikan kepercayaan untuk masuk ke dalam skuad. Saya merasa sangat senang dan bersyukur bisa bergabung untuk pertama kalinya dengan timnas Indonesia.
Terima kasih kepada Coach Patrick Kluivert atas kepercayaan yang diberikan. Saya siap memberikan yang terbaik dan menjalani debut jika diberikan kesempatan, ungkap Cirus Margono dengan antusias saat berbicara kepada media sesaat setelah mendarat di Bali. Tak hanya soal pemanggilan perdananya, Cirus juga dibuat kagum oleh fasilitas yang disiapkan dalam TC kali ini. Ia memuji standar lapangan latihan milik Bali United yang menurutnya setara dengan fasilitas top Eropa. Saya kagum dengan fasilitas di sini, sangat modern dan megah. Training ground Bali United ini benar-benar kelas Eropa. Saya merasa nyaman dan sangat siap menjalani program latihan di sini, tambah kiper muda yang saat ini bermain di Yunani tersebut. Namun pengalaman pertamanya di Bali bukan hanya soal sepak bola. Cirus juga terpesona dengan keindahan alam Pulau Dewata. Baginya, Bali menawarkan sesuatu yang luar biasa, lebih dari yang ia bayangkan sebelumnya. Bali luar biasa indah. Saya baru pertama kali ke sini dan langsung jatuh cinta. Budaya alam dan keramahan orang-orangnya sangat mengesankan, kata Cirus dengan mata berbinar. Kehadiran Cirus Margono tentu menjadi angin segar untuk sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Harapannya persaingan di posisi ini akan semakin ketat, menciptakan kualitas yang lebih baik di bawah mistar gawang. Laga melawan Cina menjadi panggung penting untuk menunjukkan kekuatan timnas Garuda yang tengah bersiap menatap masa depan cerah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, menurutmu apakah Cirus Margono layak mendapat kesempatan debut di pertandingan melawan Cina nanti? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Namun sayang, setelah admin telusuri, berita di atas hanyalah karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax, semua dibuat dengan bantuan AI.